Evolusi terjadi ketika ada perubahan di dalam struktur genetika dari suatu populasi. Untuk memahami bagaimana suatu populasi berubah, para ahli biologi mempelajari jenis dan jumlah gen dari suatu populasi. Menurut teorema Henry Weinberg, frekuensi alel dan genotipe dalam kumpulan gen suatu populasi tetap konstan selama beberapa generasi, kecuali jika ada yang bertindak sebagai gen lain selain rekombinasi seksual. Teorema Henry Weinberg menjelaskan suatu kumpulan gen yang berada dalam suatu keseimbangan, yaitu suatu populasi yang tidak berevolusi. Nilai keseimbangan dan frekuensi alel dan genotipe yang dihitung berdasarkan persamaan Henry Weinberg memberikan dasar untuk melacak struktur genetik suatu populasi selama beberapa generasi. Jika frekuensi alel atau genotipnya menyimpang dari nilai yang diharapkan dari keseimbangan Henry Weinberg, maka populasi tersebut dinyatakan sebagai berevolusi. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa dalam populasi yang stabil, frekuensi gen maupun frekuensi genotip akan tetap dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Aspek penting yang berlaku dalam hukum Hardy-Weinberg yaitu sebagai berikut. 1. Frekuensi alat pada automal dalam satu populasi akan berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. 2. Frekuensi genotip dari populasi ditentukan dengan cara diprediksi oleh frekuensi alal. 3. Keseimbangan netral, artinya jika terganggu maka keseimbangan akan dibangun kembali dalam satu generasi perkawinan acak pada frekuensi alel baru, atau jika semua pernyataan lainnya dipertahankan. Syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan hukum Hardy-Weinberg bisa berlaku. Apa saja ya? Salah satu kondisi yang mensyaratkan berlakunya hukum ini adalah jumlah populasi yang besar. Populasi yang besar tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan acak dan tingkat fertilitasi dan viabilitas yang sama tingginya. Selain itu, kondisi lain yang memungkinkan untuk terjadinya hukum Hardy-Weinberg adalah tidak adanya mutasi, seleksi alam, dan migrasi. Oh iya, jika hukum Hardy-Weinberg terjadi, maka evolusi tidak akan terjadi. Sebaliknya, evolusi terjadi jika hukum Hardy-Weinberg tidak berlaku. Kesetimbangan Hardy-Weinberg dapat dipertahankan jika yang pertama tidak ada mutasi, 2 perkawinan acak, 3 tidak ada seleksi alam, yang keempat ukuran populasi sangat besar, yang kelima terisolasi dari populasi lain. Perubahan keseimbangan frekuensi gen dalam suatu populasi tersebut memberikan petunjuk adanya evolusi. Variasi genetik dalam populasi dinyatakan secara matematis dengan hukum Hardy-Weinberg seperti berikut. Dalam kurung, P plus Q kuadrat sama dengan P kuadrat plus 2PH plus Q kuadrat sama dengan 1. Keterangan, P adalah frekuensi gen dominan, Q adalah frekuensi gen resesif, P kuadrat merupakan frekuensi genotip homozigot dominan, 2PH merupakan frekuensi genotip heterozigot, Q kuadrat merupakan frekuensi genotip homozigot resesif. Pada persamaan tersebut, P kuadrat adalah prediksi frekuensi gen homozigot dominan A besar pada populasi, 2PH adalah prediksi frekuensi gen heterozigot A besar A kecil, dan H kuadrat adalah prediksi frekuensi gen homozigot resesif A kecil. Dari observasi fenotipnya, biasanya dapat diketahui frekuensi gen homozigot resesif dalam persamaan dilambangkan dengan V kuadrat karena mereka tidak memiliki sifat yang dominan. Huruf yang mengekspresikan sifat pada fenotipnya adalah yang homozigot dominan P kuadrat atau heterozigot 2PH. Hukum Hardy-Weinberg memungkinkan kita untuk memprediksinya, karena P sama dengan 1 min H dan H diketahui, maka akan mudah didapatkan nilai P. Dengan mengetahui P dan H, maka dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam persamaan P kuadrat plus 2PH plus Q kuadrat sama dengan 1, sehingga frekuensi ketiga genotip dapat diketahui. Contoh yang pertama, misalkan dalam sebuah desa terdapat populasi 100 orang dengan 84% penduduk lidahnya dapat menggulung dan 16% lidahnya tidak dapat menggulung.
Tentukan berapa jumlah penduduk yang heterozigot dan homozigot jika genotipe penduduk yang lidahnya dapat menggulung R besar, R kecil, atau R besar, R besar, dan lidah yang tidak dapat menggulung bergenotip R kecil, R kecil. Dengan penyelesaian R besar itu adalah P kuadrat, R besar, R kecil itu 2PH, dan R kecil sama dengan H kuadrat. Dengan rumus P kuadrat plus 2PH plus H kuadrat sama dengan 1, R kecil itu tadi adalah H kuadrat yang dengan presentase 16% atau juga 0,16. Maka H sama dengan akar 0,16 sama dengan 0,4. Oleh karena frekuensi untuk seluruh alel harus 1, maka P plus H sama dengan 1, sehingga frekuensi alel dominan P dapat dihitung. P sama dengan 1 min 0,4 sama dengan 0,6. Maka P kuadrat sama dengan 0,36. Selanjutnya 2PH sama dengan 2 kali 0,6 kali 0,4 sama dengan 0,48. Jadi, perbandingan antara genotip dominan homozigot R besar, heterozigot R besar, R kecil, dan resesif homozigot R kecil adalah 36 banding 48 banding 16. Sedangkan frekuensi gen R besar sama dengan 0,6 dan gen R kecil sama dengan 0,4. Contoh soal 2, suatu populasi terdiri atas laki-laki buta warna atau colorblind atau CB sebanyak 30%. Berapakah presentase wanita karir dan wanita buta warna? Jadi jumlah orang normal keseluruhan dan buta warna yaitu 100%. Lalu kita mencari frekuensi orang normal, yaitu 100% dikurangi 30% sama dengan 70%. Laki-laki buta warna kita simbolkan sebagai X pangkat CBY, yaitu 30% kita ubah menjadi desimal, yaitu 0,30. Anggap gen normal sama dengan X sama dengan P, dan gen buta warna X pangkat CB sama dengan Q. Karena P plus Q sama dengan 1, P plus Q sama dengan 1 itu adalah rumusnya. Jadi kita pindah ruas, maka P sama dengan 1 dikurangi Q. P sama dengan 1, Q-nya itu adalah 0,30. Jadi P sama dengan 1 dikurangi 0,30 sama dengan 0,70. Lalu kita mencari presentase wanita karir X pangkat CB X atau 2PH. 2PH itu rumusnya, jadi sama dengan 2 dikali 0,70 itu P, P-nya adalah 0,70 dikali Q-nya adalah 0,30. Jadi kita hitung menjadi 2 kali 0,21 sama dengan 0,42. Kita ubah menjadi persen, yaitu 42%. Lalu kita mencari presentase wanita buta warna atau X pangkat CB, X pangkat CB sama dengan Q kuadrat. Q kuadrat itu juga rumusnya, jadi Q itu adalah 0,30, kita kuadratkan jadi 0,90. 0,90 itu kita ubah menjadi persen, yaitu 9%. Contoh yang ketiga yaitu, pada suatu padang rumput terdapat populasi sapi yang berjumlah 10.000 ekor. Sebanyak 9.984 ekor berwarna putih. Populasi tersebut berada dalam kesetimbangan. Tentukanlah A. Frekuensi gen warna putih dan coklat, B. Frekuensi genotip sapi warna putih dan coklat. Jumlah sapi adalah 10.000 ekor. Sapi berwarna putih sebanyak 9.984 ekor. Berarti yang berwarna coklat sebanyak 16 ekor. Jika P adalah frekuensi untuk alel dominan S besar atau putih dan Q adalah frekuensi untuk alel resesif S kecil atau coklat, maka untuk menghitung frekuensi gennya adalah dengan rumus dalam kurung P plus Q kuadrat sama dengan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Diubah menjadi
dalam kurung S besar plus S kecil kuadrat sama dengan S besar plus 2S besar S kecil plus S kecil sama dengan 1. Untuk menghitung Q kuadrat adalah jumlah sapi berwarna coklat dibagi jumlah keseluruhan sapi, yaitu 16 dibagi 10.000 sama dengan 0,0016. Q sama dengan akar dari Q kuadrat, yaitu akar 0,0016 yaitu 0,04. P sama dengan 1 min Q sama dengan 1 plus 0,04 yaitu 0,96. Jadi frekuensi alel S besar putih yaitu 0,96 dan frekuensi alel S kecil atau coklat yaitu 0,04. Berikutnya, untuk menentukan frekuensi genotip sapi warna putih dan warna coklat yaitu P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 0,96 dikali 0,96 ditambah 2 dikali 0,96 dikali 0,04 ditambah 0,04 dikali 0,04 sama dengan 0,9216 ditambah 0,0768 ditambah 0,0016. Jadi, P kuadrat dibanding 2PQ dibanding Q kuadrat adalah 0,9216 dibanding 0,0768 dibanding 0,0016 yaitu 576 dibanding 48 dibanding 1.